rumput di bagian kanopi malah tidak terawat nantinya, kemudian perkembangan pohon juga nanti kurang maksimal terpantaunya karena terlalu sibuk dengan pembersihan gulma berupa rumput, yang itu sebaiknya akan lebih bagus atau akan lebih efisien jika dari awal kita tanami Aracis pintoi. Yang enak dari Aracis pintoi itu adalah tanaman rumput liarnya sangat jarang sekali nanti tumbuh. Perlu diketahui juga bahwa Aracis pintoi atau kacang-kacangan memang dari keluarga kacang-kacangan ya, dari keluarga kacang yang dimana secara teori itu dia bisa mengikat nitrogen dari udara. Jadi yang dikonsumsi nitrogen yang diserap oleh Aracis pintoi itu nggak melulu dari tanah, melainkan juga dari udara. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita masih berada di perkebunan alpukat di Bali, tepatnya di daerah Tabanan. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan dalam video ini adalah kami sering beberapa kali menyampaikan salah satu alternatif cara untuk mengurangi atau mengefektifkan pekerjaan pembersihan gulma berupa rumput. Salah satunya adalah dengan menanam tanaman ini. Ini adalah rumput Aracis pintoi atau kacang-kacangan. Banyak digunakan di taman dan ini juga kami sering rekomendasikan untuk penanaman di kebun alpukat. Di durian juga banyak digunakan. Ini di kebun ini waktu itu memang kami kirimkan saat pengiriman bibit alpukat itu sekalian kami kirimkan Aracis pintoinya, bibit Aracis pintoinya yang waktu itu memang ditanam di area sini. Sebenarnya sampai sini saja waktu itu penanamannya, tapi setelah tumbuh baru pelebaran. Untuk teknisnya nanti kita sampaikan lebih detail, tapi mari kita lihat seperti apakah perbedaannya. Yang belakang sana, jika Anda lihat di situ, itu belum ditanami Aracis pintoi. Masih aman ketika musim kemarau agak cepat kering, tapi ketika musim hujan biasanya akan tumbuh rumput. Jika masih bersih seperti itu belum ada PR. Tapi kalau sudah seperti ini, di bawah ini belum ada Aracis pintoinya dan rumput liar. Hampir seminggu dalam satu area seluas 3,5 hektar. Ketika selesai membabat atau membersihkan rumput yang bagian ujung, yang bagian awal sudah mulai tumbuh lagi. Akhirnya pekerjaan itu tidak berhenti untuk membersihkan rumput terus. Yang dikhawatirkan adalah rumput di bagian kanopi malah tidak terawat nantinya, kemudian perkembangan pohon juga nanti kurang maksimal terpantaunya karena terlalu sibuk dengan pembersihan gulma berupa rumput, yang itu sebaiknya akan lebih bagus atau akan lebih efisien jika dari awal kita tanami Aracis pintoi. Ini memang baru area pertama, nanti akan turun setelah pembuktian apakah Aracis pintoi ini merugikan atau enggak, dan coba kita naik, nanti akan kelihatan sekali. Di sini bisa terlihat bagian kanopi itu nanti bisa dibersihkan. Jadi Aracis pintoi itu nanti setiap pelebaran kanopi itu kepras atau dikurangi. Untuk bagian kanopi jangan sampai terkena, kecuali nanti jika memang benar-benar dibutuhkan saat musim kemarau, yang dimana nanti bagian bawah agar tidak cepat sekali kering maka bisa dibawa ke sana. Tapi kalau musim hujan ini harus benar-benar steril dari rumput ini. Dan yang enak dari Aracis pintoi itu adalah tanaman rumput liarnya sangat jarang sekali nanti tumbuh.
misal ada itu sangat sedikit, masih bisa dikendalikan. Yang kedua, ini nanti terlihat rata sehingga gulma tidak terlalu tinggi, sehingga gulma itu tidak sampai membuat mengganggu pertumbuhan alpukat, yang dimana ketika gulmanya liar biasanya bisa sampai setinggi alpukat juga. Untuk itu tanaman Aracis pintoi ini menjadi alternatif di banyak perkebunan sebagai cover crop istilahnya. Dan untuk sistemnya itu biasanya kita tanam sedikit saja, kita bersihkan satu area 100 meter lah katakan, kita tanam dengan jarak 20 cm, biarkan selama 3 bulan, biasanya sudah tumbuh, apalagi ketika musim hujan. Habis itu kita bisa ambil steknya, contohnya ini sudah keluar akar biasanya seperti ini. Jika sudah tumbuh kita panen sendiri, kita potong, perluas gitu, kemudian kita tancapkan di area baru lagi yang sudah disterilkan atau dibersihkan sekitar 100 meter lagi persegi ya, tancapkan. Nah itu nanti 3 hektar satu area seluas 3,5 hektar itu saya kira sangat cepat sekali untuk menanami Aracis pintoi. Jadi mungkin modal untuk belinya itu di awal bibitnya ya, yang harganya juga tidak mahal, atau jika Anda kreatif atau ada di tempat lain Anda bisa mengambil steknya. Tapi untuk penyetekannya sebaiknya saat musim penghujan ini. Nah nanti saat musim kadang Aracis pintoi itu juga bisa tebal, ada yang tebal ada yang tipis, contohnya di situ itu agak tipis, yang ini agak tebal. Itu Anda bisa kurangi menggunakan mesin pun mudah, biar tidak terlalu tebal. Dan perlu diketahui juga bahwa Aracis pintoi atau kacang-kacangan memang dari keluarga kacang-kacangan ya, dari keluarga kacang yang dimana secara teori itu dia bisa mengikat nitrogen dari udara. Jadi yang dikonsumsi nitrogen yang diserap oleh Aracis pintoi itu nggak melulu dari tanah, melainkan juga dari udara. Nah ketika dari udara, maka saat kemarau pun dia tetap hidup meskipun airnya sangat minim, yang dimana alpukat harus disiram. Aracis pintoi tanpa disiram pun hidup. Hanya saja memang di awal pagi itu biasanya seger, siang agak layu, nanti sore udah mulai agak seger, besok pagi seger lagi. Nah, itu yang bisa menjadi cover crop saat musim kemarau, karena penguapan di musim kemarau di bagian tanah itu agar tidak tanah tidak cepat kering. Itu salah satu kenapa Aracis pintoi itu banyak dijadikan salah satu tanaman cover crop. Itu salah satu teori yang kenapa orang banyak tanam Aracis pintoi. Tapi di kenyataan ini kemarin Pak Aji atau manajer kebun mengamati kok ada satu area yang ketika tidak ditanami Aracis pintoi pertumbuhannya subur. Apakah Aracis pintoi ini mengakibatkan pohon alpukat kurang subur, atau kesuburannya yang tanah di bawah satu area itu karena memang tanahnya yang subur? Hanya kita coba untuk menguji apakah itu diakibatkan oleh Aracis pintoi atau bukan. Dan ini adalah area yang tadi saya sampaikan di blog sini, itu pertumbuhannya bagus, padahal bagian bawah itu belum dikasih cover crop. Ini masih rumput rumput liar, jadi gulmanya yang ada di sini itu masih liar. Bisa Anda lihat beberapa rumput itu sudah tinggi. Nanti kita tunjukkan juga rumput yang sudah hampir menutupi pohon. Permasalahannya bukan di apakah dia mengganggu atau enggak, tapi bahkan di efektivitas pekerjaan di kebun. Jadi ini ada pekerja yang sedang membersihkan gulma ini, karena jika tidak dibersihkan maka yang bagian sini akan cepat sekali tumbuh. Apalagi tanaman yang merambat itu biasanya ya seperti ini, itu nanti akan merambat ke pohon alpukat, itu harus segera ditangani.
Yang kedua, selain yang masih liar, itu juga ada cover crop. Dan ini juga dulu kita sempat sarankan di kebun ini karena sempat di mana pengairan, nanti kita ceritakan untuk pengairannya, ini menggunakan drip. Waktu itu dripnya sempat error dan di musim panas yang cukup panjang dan terik sekali. Akhirnya pemilik kebun khawatir jika tanaman nanti layu karena terlalu panas. Yang akhirnya kami sampaikan untuk agar cepat maka bisa gunakan gedebok pisang. Tapi karena keterbatasan gedebok pisang untuk menutupi bagian bawah, kita juga memberikan alternatif berupa penanaman ubi jalar. Ubi jalar ini juga bisa menjadikan cover crop. Kelebihannya adalah ketika kita sudah tidak mau menggunakan ubi jalar, itu kita singkirkan sangat mudah. Ini kita pindahkan akar tercabut. Nah, ini bagian ini kita pindahkan, misal kita buka gini, sangat mudah tanpa harus mencangkul, menggunakan tangan saja dan tanaman masih hidup. Memang bukan ubi yang kita cari, tapi lebih ke daunnya. Itu nanti kita gunakan untuk menutup bagian bawah kanopi agar tidak terlalu panas sekali, tidak cepat penguapan airnya. Kelebihan kedua, dia ini berongga, jadi tidak terlalu rapat, sehingga sirkulasi udara di tanah itu juga bagus, tidak terlalu rapat sehingga tanah nanti menjadi padat atau tanah menjadi lembab sekali, tidak, karena ini sirkulasinya juga bagus. Memang kelemahannya adalah dia agak lama. Yang kedua, ubi yang ada di dalam tanah itu kemungkinan besar juga akan menyerap nutrisi yang ada di dalam alpukat, di tanah bagian alpukat, yang akhirnya kami juga minta untuk penanaman ubi jalar itu di luar kanopi, di luar garis kanopi. Di sini ubi jalar penanamannya, dan daunnya ini nanti yang kita harapkan sampai ke bagian sini, Lah, enaknya lagi selain itu, ketika kita tadi jika kita tidak butuhkan, itu kita bisa singkirkan. Dan ketika kita mau bersihkan, ini adalah area yang sudah dibersihkan dari ubi jalar. Nah, di depan saya ini adalah area yang waktu itu cover cropnya menggunakan ubi jalar. Bisa Anda lihat, bisa bersih sekali ya. Ketika ini rumput liar, itu akan susah untuk bisa sampai bersih seperti ini karena akarnya cukup banyak. Tapi ketika ini menggunakan ubi jalar, maka tinggal kita cabut, ubi bisa kita panen meskipun hasilnya tidak maksimal karena targetnya bukan itu, tapi untuk pembersihannya bisa seperti ini. Itu saja salah satu tanaman yang bisa dijadikan cover crop di perkebunan alpukat, yang itu sangat efektif dan efisien untuk mengurangi tenaga kerja pembersihan gulma yang berupa rumput. Jika dari teman-teman ada yang pernah menggunakan ini, silahkan tulis di kolom komentar, karena ada satu hal yang masih menjadi pengen diteliti di kebun ini adalah apakah benar Aracis pintoi ini nanti menghambat pertumbuhan alpukat. Karena ada satu fenomena, beberapa area, satu area yang belum ditanami Aracis pintoi itu kok pertumbuhannya subur. Nah, cuman kami pengen membuktikan apakah itu benar-benar karena tanahnya yang berbeda, kesuburannya berbeda, atau karena Aracis pintoinya. Untuk itu, untuk satu area besok mau ditanami, separuhnya ditanami Aracis pintoi, ya separuhnya tidak, untuk membuktikan dan menguji apakah itu faktornya karena Aracis pintoi. Dan nanti hasilnya semoga kita bisa simpulkan dalam video lain. Sekian video terkait Aracis pintoi atau cover crop. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buah?